Diam, diam. Bentar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema keberagaman. Kalian tahu nggak apa itu keberagaman? Tahu. Yang tahu apa? Oh, tahu apa? Ini keberagaman. Apa? Nggak tahu. Oke. Keberagaman Indonesia itu. Nah, contoh ini. Kita semua berbeda tapi tetap satu. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sini kan ada anak-anak yang sedang bermain ya. Nah, itu ada perbedaan nggak di gambar ini? Bedanya apa? Bedanya apa? Oke, baju aja. Terus, keberagaman. Oke, apa itu keberagaman? Bapak di sini akan memberikan. Kita nonton video. Makan baik-baik, nanti kalian bisa mengenali sendiri apa itu yang namanya keberagaman. Cara seru interaksi dengan keluarga agar anak-anak di era digital. Jadi rapor digital. Iya lah, Rek. Wong aku keuangan pol. Aduh, maaf ya, ada urusan nih. Sibuk urusan sekarang, maaf ya. Udah lama nih kita ketemu. Dia sahabat pengen ketemu. Teman-teman tahu nggak? Sahabat aku itu berasal dari berbagai daerah loh. Ada yang orang Bandung, orang Pontianak, orang Semarang. Di sekolah kita juga pasti bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah. Contohnya nih,
Dulu guru aku itu asli orang Padang. Jadi waktu dia ngomong kayak ada logatnya gitu. Terus aku juga punya teman orang Batak. Dia itu pintar banget ngelawaknya. Dan dia juga pintar di kelas. Nah teman-teman, itu baru keberagaman di sekolah loh. Coba deh teman-teman bayangin keberagaman di seluruh Indonesia. Kita mulai dari penduduknya dulu. Penduduk di Indonesia tersebar di berbagai wilayah di ratusan pulau di Indonesia. Nah, kehidupan di tiap pulau tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di dekat hutan, di dekat pantai. Oh iya, teman-teman pasti tahu di negara kita ini ada yang nama-nama loh. Ada Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Pokoknya kalau udah ngomong soal budaya, Indonesia udah pasti paling kaya deh. Kita lihat aja dari bahasanya. Kalau misalnya satu pulau di Indonesia bisa dibagi menjadi 10 wilayah, dan tiap daerah itu punya bahasa daerahnya masing-masing, wah berarti bahasa daerah yang eksis di Indonesia bisa mencapai 600 bahasa. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Dayak, dan masih banyak lagi. Teman-teman, udah dulu ya. Belum lagi kalau bahas soal pakaian adat. Di Indonesia, tiap suku punya pakaian adat tersendiri loh. Terus, pakaian adat sehari-hari itu beda modelnya loh sama pakaian adat di upacara lain. Kayak pernikahan, upacara keagamaan, atau upacara adat. Jadi, satu suku punya berbagai macam model pakaian adat. Motifnya juga beragam loh. Kalau di Indonesia sih, yang paling terkenal ya batik. Tapi kalau aku punya satu motif yang aku suka banget. Ini motif kain. Dulu pas belajar kesenian di sekolah, aku sering banget disuruh gambar motif ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal kesenian, seni juga termasuk budaya loh. Dan di Indonesia ada beragam kesenian daerah. Contohnya, ada tarian tradisional, lagu daerah, alat musik daerah, dan senjata tradisional. Terus, teman-teman tahu nggak sih? Sebenarnya, tari tradisional itu menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, tiap tarian itu terlihat sebuah cerita, tapi disampaikannya lewat gerakan dan musik. Nah, karena pakai musik, berarti ada alat musiknya dong. Alat musiknya juga pakai yang tradisional, kayak gamelan, angklung, kecapi, dan lain-lain. Selain buat tarian, alat musik tradisional juga digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Kalau lagu daerah, biasanya berisi pesan moral. Jadi, bisa digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan ke anak-anak. Makanya, jangan sampai lagu-lagu daerah ini kalah eksis sama lagu-lagu pop zaman sekarang. Teman-teman, kalian tahu nggak ini apa? Ini keris, salah satu contoh senjata tradisional. Biasanya, senjata tradisional digunakan untuk upacara adat. Kalau zaman dulu, digunakan untuk berburu atau memotong kayu. Kalau kita lihat dari segi kebiasaan, orang Indonesia biasanya juga macam-macam loh. Contohnya dari cara pakai baju. Nah, kalau aku lebih terbiasa pakai baju yang modelnya modern kayak gini. Tapi, kalau orang Baduy yang masih tinggal di desanya, mereka itu lebih terbiasa pakai baju sederhana dan ikat kepala. Lihat dari apa lagi ya? Oh, dari makanan pokoknya. Kalau aku terbiasa makan nasi. Tapi kalau teman-teman kita di Indonesia Timur sana lebih terbiasa makan singkong atau jagung. Terus bisa juga dilihat dari tempat tinggalnya. Tiap daerah tempat tinggalnya juga bisa berbeda. Kalau yang tinggal di daerah perkotaan, biasanya rumahnya dibangun dengan batu bata. Ada kaca, ada genteng. Tapi kalau yang tinggal di daerah pedesaan, rumahnya biasanya dibangun dengan kayu atau bambu.
Dan yang terakhir, ini yang paling berharga buat kita jaga, yaitu kearifan lokal. Nilai-nilai kebaikan di masyarakat kayak toleransi, menjaga alam, gotong royong, dan lain-lain jangan sampai hilang dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena nilai-nilai itu yang bikin kita jadi Indonesia banget. Kalian ingat kan semboyan bangsa kita? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini udah ditulis sejak zaman dulu loh sama Empu Tenggolar dalam kitab Sutta Soma. Jadi, memang sejak dulu para leluhur kita sudah tahu tentang keberagaman Indonesia dan sadar kalau persatuan itu penting. Nah, makanya kita mesti jaga warisan itu. Jangan sampai karena kita beda suku, beda budaya, atau beda agama, kita malah jadi berantem. Tapi kita harus bersatu supaya kita bisa jadi bangsa yang kuat, gak gampang dipengaruhi, dan tidak gampang dipecah belah oleh negara lain. Dan yang paling penting, kita harus terus cinta sama budaya kita sendiri. Yuk, mari kita jaga dan lestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Oh iya, ayo. Aku mau pergi dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Itu tadi macam-macam keberagaman di Indonesia. Nanti apa aja? Keberagaman di Indonesia tadi apa Pak? Ada suku, terus agama, terus juada, terus ada, terus lagi makanan itu semua itu setiap daerah itu mempunyai ciri khas atau macam-macam keragaman itu adalah perbedaan yang ada di antara kita. Jadi kita juga bisa menyimpulkan keragaman itu seperti apa. Ini ya itu peta Indonesia. Peta Indonesia. Indonesia itu berawal dari Sabang sampai mana? Sampai Merauke. Itu ada lagunya toh. Yuk kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Jadi semua. Jadi yuk, jadi. Radio si kecil. Di Indonesia berupa suku, agama, ras, budaya,
lagi. Apa itu keberagaman? Jika sudah bisa contohnya, kalau misal kita apa itu yang namanya keberagaman, itu apa?
kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Itu namanya keberagaman. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu mempunyai beberapa kaya akan keragaman di Indonesia. Indonesia itu otomatis itu paling kaya di dunia ya. Soal keberagaman dia, dunia itu paling kaya. Orang masih kalah jauh. Nah, untuk keberagaman ini erat kaitannya dengan apa tadi? Yang namanya persatuan dan apa? Persatuan dan kalau untuk keberagaman ini erat kaitannya dengan keberagaman. Ini erat kaitannya dengan yang namanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini erat kaitannya dengan apa tadi? Semboyan negara kita apa tadi? Semboyan di BTI, Bapak singkat. BTI itu kepanjangannya Bhinneka Tunggal Ika. BTI, BTS, BTI, B Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu artinya apa? BTI itu artinya apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi dalam satu jua. Walaupun berbeda-beda itu tetap satu jiwa. Meskipun Indonesia terdiri dari beragam kebudayaan, beragam suku, beragam agama, terus apa lagi itu menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kalau misal kita mendapat perbedaan mulai dari bukan dari misal dari latar belakang itu jangan menjauhi ya, malah kita itu mendekati supaya kita bisa saling mengenal, terus apa lagi saling membantu. Nah, dari berbagai macam keberagaman tersebut akan timbul yang namanya keharmonisan dalam kehidupan setiap hari. Nah, keharmonisan tersebut kita akan apa? Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara kita menghargai keberagaman di Indonesia? Tadi seperti apa cara menghargai keberagaman di Indonesia? Cara menghargai keberagaman di Indonesia. Contohnya, misal kalian berkunjung di suatu saat, ya, misal kalian piknik, ibaratnya piknik di Bali. Di sana kan kebudayaan kan banyak, Bali itu banyak tari, Bali, terus ada yang di sana itu ada tempat yang namanya tempat ibadah itu jejer. Yang sudah pernah dengar toh? Tempat di sana itu jejer. Katolik, Konghucu, Buddha, Islam. Ya misal kalau apa namanya, kalau Islam ya langsung ngaji, tapi ya iya saling berdampingan. Itu menandakan bahwa kita meskipun keberagaman berbeda tapi tetap satu. Nah, seperti itu cara menghargainya. Misal kalian di Bali nanti, misal suatu saat atau kapan kita nggak tahu. Nah, mungkin pas SMP piknik di Bali, mungkin besok. Nah, masalah di sana kan nanti kalian bakal melihat kebudayaan banyak, kayak menonton tarian di Alam Jati Bali. Itu salah satu menghargai keberagaman itu seperti menonton. Nah, itu menonton sudah seperti menghargai, apalagi kalau kita melestarikan
tahu melestarikan kebudayaannya seperti apa? Oleh orang-orang menunjukkan dan menunjukkan. Jadi kalau misal kita menunjukkan tarian daerah, misal tarian di Sragen, itu misal kita buat video, kita rekam, terus kita posting, kita publis. Nah itu sama halnya cuma melestarikan kebudayaan daerah. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Nah, manfaat keberagaman. Nah, keberagaman itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu saling melengkapi, menunjukkan sikap toleransi. Toleransi apa toleransi? Ah, toleransi apa? Siapa yang tahu toleransi apa? Toleransi itu sikap menghargai, sikap menghormati sesama maupun berbeda pandangan. Misal kalian mempunyai teman yang berbeda agama. Nah, pada saat dia melaksanakan ibadahnya, apa yang kalian lakukan? Ya, menghargai. Nah, di Pancasila kan sudah diterangkan ya. Contoh sila pertama yang bunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ sudah ditekankan yang namanya toleransi di situ. Setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agamanya masing-masing. Terus memperkenalkan kebudayaan nasional, menghargai keberagaman. Kita harus saling menghargai perbedaan, jangan membeda-bedakan teman karena perbedaan. Contoh sikap menghargai, berteman dengan siapa saja, mendengarkan pendapat orang lain, menjaga kerukunan. Terus menghargai perbedaan itu sangat penting ditekankan di sini. Dengan saling menghargai kita bisa hidup rukun dan damai. Nah, hidup rukun damai itu akan membuat kita harmonis. Harmonis ini akan mempererat rasa persatuan dan persatuan. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin sekian yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin kalau misal belum paham ataupun gimana, bisa yang ada yang mau ditanyakan. Jadi udah paham semua? Udah paham semua? Oke. Bapak kasih sedikit soal gimana? Ini masih lama loh. Masih 3 menit. Oke, ini aja.